Kalau saya ya, Iya. karena politisi itu menurut si akunya nih Iya. jangan sampai ngomong tanpa basis data, hanya asumsi, hanya perasaan, nggak bisa. Perasaan yang harus kita bawa adalah perasaan rakyat yang kita wakilin gitu. Kayak mungkin ya, nggak jadi ngomongnya. Emang kenapa sih? Kayak Apa tuh, terjadi quote and quote indikasi pembangkangan gitu loh. Ya kacaman gitu ada sampai apa kayak kalau yang ngomong ya anggap aja itu masukan. Iya. Tapi kadang-kadang kan kayak misalnya pernah tiba-tiba ban mobil tuh udah disilet keliling peleknya, terus udah begini di tol. Ya alhamdulillah sih. Aku orang yang sampai temen lu ngomongin mulu mati, lah kita kan nggak tahu kapan mati. Mati kan bisa sering kapan aja. Ngomongin soal kematian sering Teteh. Selalu. Aku selalu ke diriku umur itu nggak tahu kapan. Itu sebenarnya pengennya tuh kuliah hukum, cuman UMPTN nggak keterima kan. Oh, awalnya memang hukum. Pengennya. Kalau nggak kedokteran hukum gitu loh. Cuman nggak keterima kan susah. Udah gitu dulu nyari yang kuliah negeri kan di UI. Kalau habis pensiun ini mau jadi lawyer. Oh, setelah pensiun mau jadi lawyer tuh. Oh, salah satu cita-citanya itu ya tuh? Ya, banyak banget cita-citanya. Mau jadi pengacara. Oh, apalagi tuh? Mau jadi dokter dulu ya. Mau jadi ahli akupuntur. Banyak banget. Halo, Teh Rika Diapitaloka, gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besi Luhlu, kesayangan aku penonton Detox. Aku nggak sendiri. Selamat datang di program Detox. Kita akan ngobrol-ngobrol sama Didi. Apa kabar, Di? Apa kabar, Teh? Gimana? Teh, makasih nih, Teh. Gimana? Alhamdulillah Lancar, nih. ya? Lancar nih, Teteh. Makasih nih. Udah nyempetin waktu di program Detox. Kita boleh main ke rumahnya Teteh yang sejuk banget di kawasan Depok. Iya, Teh. Enak banget, Teh. Banyak pendopo. Dikasih anginnya. makan lagi? Dikasih makan. Pakai sambelnya, sambel ya? Nggak salah. Banget ya? Pada nambah semua, Teh, sama. Oh, ngabisin beras pada datang ke sini. Teh, ini kita mau ngobrol-ngobrol santai lah sama Teh Rika. Teh Rika nih kan dari fraksi PDIP di DPR. Ya, di beberapa rapat komisi, bahkan kadang lintas komisi terkenal kritis lah. Ya kan? Kemarin terakhir dengan Menteri BUMN soal efisiensi. Nah, kita pengen tahu nih, di luar kesibukannya Teh Rika, ya kan, di waktu senggang nggak ke DPR, kalau di rumah tuh Teh Rika apa sih aktivitasnya? Yang pasti olahraga. Olahraga tuh setiap pagi kayak kardio gitu, 500 kalori lah. Kalau nggak di rumah, aku lari. Lari sekarang baru kuat non-stopnya 3-4 kilo. Gitu. Dan lebih banyak lari dari kenyataan. Puas. Di selain olahraga itu apa Teh? Kalau di rumah mungkin sama anak apa gitu ya, kan? Terus olahraga, anak kan pagi berangkat jam 6-an tuh, udah. Selesai anak pergi ya udah siap-siap ke kantor kayak gitu. Tapi kalau ditanya ngapain, sisa waktunya ya baca, nggak analisis nih apa yang mau diomongin, ditulis dulu, cari bahan dulu sama staf-staf gitu. Iya, makanya kan Teteh kan termasuk dikenal kritis kan. Ya kan, kadang ya termasuk cerdas lah gitu kan. Saking kritisnya, sering dibawa ke IGD. Oh gitu. Makanya kita mau tahu nih, proses Teteh tuh kan udah dari 2009 Teteh jadi anggota DPR ya. Artinya udah berapa periode lah gitu, udah cukup pengalaman. Nah itu Teteh untuk terus belajar gitu kan. Itu biasanya baca bukunya apa sih Teh? Harus baca. Kalau saya ya, karena politisi itu menurut si akunya nih jangan sampai ngomong tanpa basis data, hanya asumsi, hanya perasaan, nggak bisa. Perasaan yang harus kita bawa adalah perasaan rakyat yang kita wakilin gitu. Jadi selain baca, jadi misalnya kasus pagar laut, itu kan orang lapor lah katakan demikian. Nah kita tuh nggak cuman bongkar pagar laut, nggak bisa gitu. Ini kita makanya suka kadang-kadang kayak delay gitu ya. Misalnya ini rame hari Senin misalnya, aku baru ngomong di Rabu atau di akhir minggu karena aku siapin dulu tuh bahannya. Ini kenapa bisa ada tim analisis juga yang bantuin gitu. Nah ini kenapa bisa kayak gini? Ini surat-suratnya bener nggak? Ini ada lokasinya di mana kayak gitu. Jadi untuk mencek fakta supaya kita ya
ngomong juga jelas dasar hukumnya gitu. Iya, kayak kemarin kan rapat soal efisiensi, Teteh kan peraturan, putusan presiden segala macam itu kan ada semua kan datanya, bahkan Teteh tuh kalau dibandingin yang lain, mungkin yang lain nggak nyampe 10 menit, 5 menit. Teteh kemarin saya hitung 15 menit. Aduh maaf ya, makanya aku selalu bilang akhirnya mohon maaf lahir batin. Tapi kan gini loh, keputusan di DPR itu, DPR ini kan lembaga legislatif ya. Yeah. Lawmaker, pembuat undang-undang, artinya pembuat hukum. Salah satu selain pemerintah, eksekutif adalah DPR. Nah, tugas kita tuh ada 3, politik legislasi, politik anggaran, sama politik pengawasan. Dan semua kehidupan kita di dalam bertata negara ini, kan aku sering ngomong tuh, sebenarnya di-drive oleh norma hukum, oleh peraturan perundang-undangan. Termasuk kenapa yang pertama itu adalah politik legislasi. Karena ini aturan hukum, politik anggaran, politik pengawasan. Nah, politik kemarin itu kan politik anggaran sebenarnya. Tapi nggak bisa main potong aja. Postur ini misalnya ke pegawai dikurangin, beasiswa diilangin, tunjangan kinerja dosen diilangin. Ini bisa sesuai aturan hukum nggak? Iya. Nah, ternyata kan baru aku waktu itu ketika orang rame-rame, aku juga cari ini dasar hukumnya apa. Gitu, cari dulu baru berani ngomong. Kalau nggak ada dasar hukumnya, landasan kita ngomong apa? Iya. Hanya mengatakan bahwa pegawai jangan ini, tetap aja harus baca. Iya. Nggak boleh dipotong anggarannya misalnya. Tunjangan kinerja dosen, kembalikan tunjangan kinerja dosen. Apa dasar hukumnya? Ternyata ketemulah di Inpres nomor 1 tahun 2025, instruksi presidennya Pak Prabowo itu, belanja bansos, belanja pegawai, terus yang boleh, itu nggak boleh dipotong. Yang boleh dipotong tuh kayak operasional, kan yang belanja modal itu, yang nggak penting-penting lah gitu ya. Dan sehingga kemudian ini kan jadi tragis ketika habis efisiensi rekonstruksi. Itu aku pakai juga teori rekonstruksi. Rekonstruksi genesis. Merekonstruksi ulang, mengkonstruksikan ulang asal usul anggaran. Aku kemarin mengkonstruksi ulang ini asal usul efisiensi itu apa sih sebenarnya gitu. Sampai sedalam itu ya Teh. Jadi nggak cuma langsung ngomong aja di rapat itu kan. Kan gue ngomong beneran. Iya, itu kan tega beneran. Ya, jadi kayak gitulah kurang lebih. Nah, misalnya itu ketahuan tuh bahwa yang dipotong tuh adalah ya kayak belanja mesin, alat, itu nggak boleh. ATK tuh, gitu. Ya kan? ATK, belanja mesin, belanja alat. Ya udah nggak apa-apa. Ini bagus-bagus aja sih kayak gini, jangan jadi kemudian kayak disengajain. Kan sebelum dijatah sama Menteri Keuangan tuh di Inpres itu dibilang harus ada identifikasi. Iya. Baru dia ngealasin si ini dapat 10, si ini dapat 5, hasil identifikasi. Yang diidentifikasi itu apa? Ya belanja operasional, kayak misalnya rapat-rapat, ATK, beli mesin dan sebagainya. Nah itu. Terus kemudian yang nggak boleh itu tadi belanja pegawai, belanja bansos. Nah belanja pegawai itu, nih Pak Menkop ya mudah-mudahan, termasuk si honorer atau petugas pendamping penyuluh koperasi itu ya, atau honorer lain ini misalnya ada yang di PU misalnya yang jaga pengairan atau di perhubungan yang jaga lintasan kereta api, itu kan belum tentu PNS, belum tentu P3K, biasanya mereka honorer dan sebagainya. Nah kemarin tuh udah keluar nggak ada yang jaga lintasan kereta api mudar. Itu kan jadi kayak loh, memangnya instruksi presidennya senaif itu? Ternyata kan enggak jelas. Bahwa pegawai itu nih kadang-kadang yang di atas itu ngerasa bahwa yang pegawai itu yang punya jabatan PNS, P3K. Sisanya tuh di bawah. Ya termasuk pekerja kesehatan pendidikan yang masih honorer. Padahal pada kenyataannya dia emang kerja ngasih pelayanan. Itu dianggap bukan pegawai. Lah itu apa? Masuknya kalau di Kementerian Koperasi kemarin ke pos barang dan jasa. Lah kan kita yang puyeng ya. Iya, aneh maksudnya. Bukan maksudnya, ya itu jasa, jadi bisa dikurangi. Lah tapi kan jasa itu ke orang kerja. Iya. Dia tidak bisa disamakan, ini cangkir. Iya. Yang misalnya
nyiapin teh ini kan misalnya orang kan, meskipun ini jadi barang. Gitu. Iya kan ada orang yang baunya. Tapi orangnya itu, gue Ya makanya jangan sampai salah. gitu. Enggak, makanya jangan sampai salah sasaran itu kan teh maksudnya. Setelah ada keputusan Menteri Keuangan, udah diomongin kan. Iya. Nggak boleh tuh, jelas itu instruksi presidennya, belanja pegawai, belanja bansos. Kemudian apalagi tunjangan kinerja dosen, ya udah nggak dibayarinnya dari tahun berapa lah gitu. Ya kita kan baru muncul sekarang nih, baru tahun-tahun ini kencang gitu. Terus kemudian untuk penanganan perkara kayak di Mahkamah Konstitusi, kayak di Komisi Yudisial, di Ombudsman, di Komnas HAM misalnya, atau di Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Itu aku tuh karena sering ngurusin kasus, tahu mereka tuh yang lapor tuh banyak, atau Badan Perlindungan Konsumen, kemarin Komisi Persaingan Usaha misalnya gitu. Itu tuh memang itu adalah sistem juga selain DPR RI, ketika ada kasus-kasus ini, misalnya Propam ya kalau polisi, itu bagian dari untuk pengawasan supaya sistem ini berjalan benar. Nah, efisiensi kalau cuma mau sekedar kurangin anggaran, itu kan kayak nggak mikir gitu. Terus kayak ini presiden kok efisiensi jadi berantakan semua. Makanya aku buka, sebenarnya impresnya cukup baik lah. Penterjemahan impresnya itu yang nggak tahu nih. Jangan sampai salah sasaran kan teh. Ya gitu. Maksudnya tuh kok kayaknya ya itu kalau mungkin diomong ini ada raja-raja kecil mungkin. Ini kalau aku ngelihatnya kayak mungkin ya nggak jadi ngomongnya. Emang kenapa sih? Kayak terjadi quote and quote indikasi pembangkangan gitu loh. Ada indikasi ke sana. Ya abisnya kenapa jadi ini, kalau nggak ini akan ada ini. Penolakannya gitu ya. Pertanyaannya gini, sebenarnya selama ini tepat sasaran nggak sih ribuan triliun itu? Nah iya itu kan. Opung aja ngomong, bansos itu dari 500 triliun lebih dari 50%-nya nggak tepat sasaran. Iya, kan besar jadi angkanya. Itu anggaran yang ribuan triliun ini selama ini nggak tepat sasaran, berarti memang harus ada efisiensi dan optimalisasi yang menghasilkan efektivitas anggaran gitu. Mungkin nggak 3.000 triliun selama ini cukup, yang namanya duit mana pernah cukup sih? Susah kalau gitu. Ya coba murah. Biaya seminar kan nggak kayak seminar di misal contoh tuh dilihat aja di Kementerian Keuangan FGD berapa seminar gitu, terus apalagi ya banyak lah ATK gitu. Kadang tuh aku tuh suka mikir gini, ini enggak ya, maksudnya ngerasa nggak sih kalau kita ini digajinya pakai duit rakyat gitu, terus ketika disuruh efisiensi yang dipangkasin tuh yang orang-orang bawah gitu, yang makanya kemarin kan di rapat menyangkut jutaan nyawa rakyat. Kemarin kan sempat di balik angka dalam data negara, termasuk ada angka nasib, nominal anggaran, ada nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan. Bukan sekedar dari anggaran dari 20 jadi 10. Nah itu ada efek domino yang harus dihitung sebenarnya. Nah itu Teteh kalau gitu selain baca buku terus menganalisis, ada mentornya nggak sih Teh atau gurunya untuk diskusi gitu? Ya biasanya atau senior di akademisi atau di partai gitu? Ada di partai kan kita diskusi, di fraksi juga. Kayak misalnya kemarin yang soal anggaran pensiun. Ya kalau datanya kurang lengkap, kalau di fraksi kami ditegur gitu. Datanya kurang ini tuh, jangan asal bicara, yang ditegur. Terus nanti yang komisi terkait bantuin untuk juga kasih info data yang benar kayak gitu. Iya, ini kan dalam beberapa kasus kan ternyata lintas ya, lintas komisi. Biasanya kan mitranya kan BUMN. Cuman di Komisi 3 waktu itu mengawal dugaan salah tangkap Tasik. Ronald Tanur juga kenceng. Terakhir sampai ke Bekasi, ke Pagar Laut. Ya kan, itu kenapa sih Teteh sampai mau sejauh itu, terjun itu? Karena aku DPR RI. Ini apa nggak puas? Enggak. Karena kan kalau kita hanya membatasi sebetulnya di komisinya aja gitu. Kadang-kadang juga teman-teman yang lain juga ada bawa gini loh. Komisi aku itu kan Kementerian BUMN, Perdagangan, Koperasi gitu. Nah, tapi kalau ada masalah hukum yang lapor
Terus aku mesti jawabnya, bukan komisi gue ngapain gitu kan, Iya. nggak mungkin lah. DPR RI, komisi itu kan ya pembagian tugas. Iya. Tapi kalau misalnya kadang kita juga tukeran sama teman komisi lain. Nanti kalau mereka ada yang menyangkut misalnya katakanlah BUMN yang terkait dengan komisinya gitu. Iya. Nah itu juga mereka tanya ke kita. Kadang juga si kasus-kasus yang dibawa ke komisi kita itu juga limpahan dari teman di komisi lain gitu. Cuma kadang-kadang mereka juga datang ke komisi ikut ngawal, kadang-kadang sama aja sih sebenarnya. Iya, ini kan kalau Teteh kan sampai benar-benar ngebawa kan sama keluarganya, ibunya korban di Komisi 3 kan tempo hari kan Teteh dampingin kan langsung kan. Itu loh. Ya apa apa karena nggak puas kalau gua nggak speak up nih nggak keangkat nih gitu loh. Aku selalu bilang kan mumpung masih ada jabatan lah, ada umur gitu. Sayang aja. Gini aku selalu yakin kalau ada, meskipun itu bukan komisiku ya. Kalau aku kemudian udah komunikasi sama komisi terkait kok masih lambat, apalagi itu menyangkut nyawa orang misalnya. Dan juga teman-teman di komisi lain kita tuh emang bener-bener berjejaring lintas fraksi lah. Ada orang-orang, masih banyak teman-teman anggota dewan yang kita bisa kolaborasi. Bahkan lintas fraksi untuk hal-hal seperti itu tuh masih banyak banget gitu. Nah aku pikir pertama kalau ada di konteks personal ya. Kalau ada orang datang minta tolong ke kita, aku percaya pasti kalau kita selalu ya itulah penting. Kita mau membantu lah gitu ya. Ini loh ketuhanan yang Maha Esa itu, keimanan itu jadi penting dalam pekerjaan seperti ini gitu. Karena kayak di kita tuh, oke, ambil kasus ini, tiba-tiba orang datang gitu. Kok orang nggak semua kasus yang kutanganin berhasil jujur ya. Tapi banyak yang juga bisa kita perjuangkan. Ada niat untuk membantu membuka jalan karena para pencari keadilan itu kan. Kalau ada orang datang pasti itu sama Allah sama Tuhan tuh udah kita dapat jatahnya dan Allah pasti bantu kita untuk nyelesain gitu. Jadi doaku tuh kayak gini setiap habis sholat itu atau mau pergi rapat. Ya Allah, ini aku share ya. Kali aja berguna. Iya kali, insya Allah berguna teh, bukan buat penonton Merdeka juga nih teh. Ya Allah, tunjukkanlah apa yang harus aku pikirkan, apa yang harus aku baca, apa yang harus aku tulis. Tunjukkanlah, limpahkan cahayamu, apa yang harus aku dengar, apa yang harus aku rasakan, apa yang harus aku lihat, apa yang harus aku putuskan. Kemana aku harus melangkah dalam perjuangan ini, dengan siapa aku harus berjuang. Nah itu tuh kayak tak gitu, apalagi kalau udah, aduh ini kayaknya susah banget gitu, udah mentok gitu. Ya udah minta doanya tolong itu sama Allah aja gitu. Ada aja jalan habis itu ya teh. Habis itu kayak ya siapa kira pagar Bekasi akhirnya sampai orangnya bongkar sendiri, meskipun bukan berarti selesai masalah masih berjalan. Ya dia bahkan terucap, dan dia seorang lawyer mengatakan ya kami mengakui kami banyak melanggar aturan perundang-undangan. Kalau melanggar peraturan perundang-undangan berarti ada proses hukum lah, ada sanksi hukum, nggak bisa gitu aja gitu. Tapi itu tuh kayak ya udah pokoknya kalau ada hal-hal seperti itu datang ke kita, even kayak orang tiba-tiba di jalan ada yang ngemis gitu, ya udah kasih aja, karena belum tentu itu kita lagi dikasih kesempatan untuk berbuat baik loh. Kenapa dia nggak nyamperin mobil yang di sebelah kita misalnya yang lebih bagus, misalnya kayak gitu. Tapi datang ke kita gitu ya. Kenapa orang itu misalnya kayak kita merjuangin yang subsidi ojol mau dicabut. Kenapa orang datangnya ke aku gitu loh. Kenapa mulangin anak yang korban TPPO di Kamboja. Kenapa harus ke aku? Kenapa nggak ke komisi terkait misalnya? Kalau aku yang kayak gitu nggak ambil pusing lah. Udah berarti itu jatah dari Allah dan Allah pasti bantu. Kalaupun kita belum berhasil, berarti memang ditakar sama Allah udah. Tapi selalu ada hikmah. Selalu ada hikmah.
Di balik itu ya, Iya, Teh. misalnya kemarin katakanlah ini yang anak Tasik ini banding tetap aja tuh kena sanksi 1 tahun 6 bulan. Tapi apa hikmahnya? Pada saat rapat Komisi 3 itu kita jadi ngeh bahwa ada yang namanya institusi propam. Selama ini kan tidak terlalu mencuat. Propamnya datang, lalu kemudian kalau lihat sekarang kalau ada masalah dengan polisi, ini besti-besti, laporin ke propam, googling di situ, bahkan mereka nomornya sekian kayak gitu. Ya sebenarnya propam sudah sempat geger juga sih, Teh. Cuma kasusnya beda waktu itu. Kasus besar. Iya, kasus besar. Tapi kan kasus yang rakyat kayak gini, kita nggak pernah. Udah lebih aware, polisi lebih aware juga gitu kan. Dia kan polisinya polisi lah gitu, Teh. Iya, artinya tuh menurut aku selalu ada hikmahnya. Setelah itu minimal buat aku sendiri, oke, kita selama ini hanya mikirin propam tuh nangani kasus-kasus yang besar-besar. Kasus-kasus peradilan rakyat yang kurang adil itu kita nggak pernah nggak mereka sentuh lah, tapi ternyata ini ya mereka turun juga gitu kan. Ternyata begitu mereka kerja kok oke gitu. Nah, Teteh kayak begitu, Teh, pernah nggak sih ada ancaman, nggak takut gitu, Teh? Terus apa ada pihak tertentu yang bilang, udah Rika kamu stop di sini, udah nggak usah terlalu kritis kasus ini, pernah nggak ada Teh gitu aja? Menurut lo? Ya makanya itu aja. Ya makanya kan, ya kan? Apalagi kan ada. Enggak, tapi ada nggak kayak gitu, Teh? Ya kan? Ya entah dari mana lah datangnya, kan dari segala penjuru gitu. Ya itu. Nah, contoh gitu ya, kita nggak usah sebut lah, misalnya ada doa yang berikutnya ya. Apa? Doa yang berikutnya itu adalah, jadi itu doa ada rentetan doa, emang agak panjang sih kalau. Jadi doanya tuh gini, ya Allah. Doa selamat itu. Enggak gini, kan aku selalu bilang, ya Allah izinkan aku mewakafkan hidup untuk rakyat bangsa dan negaraku gitu. Terus habis itu jauhkanlah kami dari yang, lindungilah aku dan teman-teman seperjuanganku dan keluarganya gitu. Terus lindungilah kami, jauhkanlah kami dari yang jahat, jauhkanlah kami dari kejahatan dan keburukan, jauhkanlah kami dari kezoliman, jauhkanlah kami dari kekufuran, jauhkanlah kami dari fitnah, hasad, hasud, jauhkanlah kami dari segala sifat-sifat yang buruk, segala penyakit hati, pikiran. Jauhkanlah kami di dalam perjuangan ini dari rasa ragu, rasa cemas, rasa khawatir, rasa sedih. Angkat segala sihir, penyakit medis dan non-medis di diriku dan teman-teman perjuanganku dan keluarganya di dalam perjuangan ini. Udah gitu aja. Nggak ada ancaman berarti, Teh? Nggak pernah doa? Ya namanya hidup pasti ada aja gitu. Kasus apa gitu, ada nggak, Teh? Ya misalnya ada. Contohnya kasus apa, ada yang terbaru yang sekarang ini ada nggak, Teh? Ya ancaman gitu ada, sampai apa kayak kalau yang ngomong ya anggap aja itu masukan. Tapi kadang-kadang kan kayak misalnya pernah tiba-tiba ban mobil tuh udah disilet keliling velgnya, terus udah begini di tol. Ya alhamdulillah sih, maksudnya gini. Ya udah, ini kan kita bilangnya mewakafkan hidup ya. Lagi berjuang lah. Jadi dan mati itu kan pasti, bener nggak? Iya, betul, Teh. Emang lu nggak mati? Mati, cuma waktunya kita kan. Nah, makanya semua orang pasti, semua makhluk hidup pasti mati. Waktunya aja kan kita. Kematian itu adalah suatu kepastian bagi semua makhluk hidup. Iya. Ya kan? Meskipun ada yang umurnya tuh, yang di Vietnam umur sampai 400 tahun ya. Ada yang sampai, tapi pasti dia suatu saat mati. Iya. Oleh karena itu kematian itu adalah pasti. Yang tidak pasti itu adalah kehidupan sebenarnya. Gitu ya. Bener gak? Apa besok lu kehilangan kerja, nauzubillah min dzalik, tiba-tiba ada masalah apa, gak pasti gitu. Nah, jadi sebenarnya di dalam hidup yang penuh ketidakpastian ini, makanya kan kalau di Islam tuh selalu ingatlah kematian gitu. Jadi kalau kita ingat kematian, pertama kita tidak akan menolak ketika ada orang yang minta tolong. Yang kedua, kalau kita ingat kematian itu, semua kebaikan itu jangan ditunda. Jalanin ya. Hal-hal baik bisa nolong orang. Lagian sih apa, kayak kemarin ngotot supaya 60 orang yang sopir cleaning service atau 1000 orang yang di penyuluh koperasi itu, lah kenal juga kagak. Yang lain juga biasa-biasa kan.
Gua aja sewot sendiri, gotot sendiri. Untung pimpinannya khususnya ketua Komisi 6 tuh Mbak Anggi tuh baik banget deh. Kadang kita jadi kayak diem-diem saling support ya. Ya kan kayak kemarin. Coba dipikir ngapain? Toh diem juga nggak apa-apa kok. Iya benar. Tapi itu harus ngomong ini. Tuh udah kayak meskipun kadang nggak bawa bahan loh dari rumah tuh. Tapi karena doanya begitu tuh, pas duduk langsung buka tuh kayak ditunjukin, oke ambil terus cari berita ini konstruksinya gini-gini. Kadang aku bikin memang di meja pada saat datang itu loh kalau mau ngomong. Kayak kemarin Impres itu kan sebelumnya nggak ngeh ya karena lagi ngurusin pagar laut, ngurusin banyak hal, terbatas lah. Kemampuan manusia berpikir itu terbatas, tapi pengetahuan itu tidak berbatas. Jadi luas banget. Nah jujur aja kemarin yang Impres ini dapat justru ketika pada saat rapat pembahasan anggaran dan bukan hanya Impresnya, surat menterinya ini dari paparan Batam kalau aku nggak salah, kayak gitu. Nah itu langsung kerjain di situ. Ini kenapa ya ini. Coba bayangin kalau nggak dituntun sama Allah. Iya. Aku ya nggak tahu kalau aku sih percaya. Akhirnya kebuka semua gitu ya. Terus misalnya ketika ngurusin kasusnya si Ronald Tanur ya, itu kan kasus dia ngebunuh orang miskin aja tuh, si Dini Sera itu kan anak petani miskin. Nah di Sukabumi gitu, kenal juga enggak. Tapi siapa akan menduga bahwa dari kasus kezoliman terhadap orang yang miskin, wakil perempuan dari keluarga miskin itu kemudian bisa membongkar kasus sampai ke paling putusan atas di Mahkamah Agung. Iya betul. Coba. Sampai ada dugaan sampai 1 T itu kalau nggak salah permainannya itu. Iya bukan di rumahnya ditemukan ya. Iya, maksudnya tapi bukan soal itunya. Itu kan rentetan kan, bagian dari kasus tapi itu kan. Tapi kebayang nggak kalau mikirin si akunya yang cuman Komisi 6 gitu ya. Terus kemudian di sana ketemu kuasa hukumnya, kenal juga enggak. Tapi ketemu tuh langsung kita kayak bersaudara, langsung duduk bareng. Oke teteh bagiannya ini, saya bagiannya ini. Teteh nggak usah terlalu repot, selalu kayak gitu. Ngurusin Nyoman Sukena Baik Nuril, selalu ketemu si Agus Nohen gitu ya. Ketika semua orang mengatakan nggak mungkin ini, aku bilang nah coba bisa tek gitu. Enggak, nih orang pelaku. Nih orang banyak korbannya. Itu kan nggak ada ilmunya, lu mau baca di mana? Iya benar-benar. Itu karena niat, balik ke niatnya kayak mungkin. Dikasih tahu sama Allah aja. Ambil kasus ini karena banyak korbannya. Udah percaya aja lah. Belief tuh nggak bisa dipertanyakan. Nggak semua hal di dalam hidup ini akhirnya dipertanyakan. Keyakinan itu, belief itu nggak usah dipertanyakan. Yang penting yakin bahwa kita jabatan ini, kalau aku ya, ini adalah jalan indah kehidupan. Karena nggak semua orang, bayangin. Dari 270 juta orang, cuma ada 500 sekian orang DPR RI, lalu per DPRD ada 50 orang. Paling total berapa ribu sih? Dibandingin perbandingannya, dikomparasiin dengan jumlah 270. Kok hanya kita-kita nih? Yang dapat kesempatan lah ya. Kalau aku sih ngerasa bahwa ini keren banget, jabatan ini tuh keren dalam arti bukan keren jadi menaikkan kasta gitu kita ya, bukan. Bayangin, bisa itu tadi kita tinggal di mana, bisa ngurusin orang di Papua, bisa ngurusin orang yang ada masalah di luar negeri, bisa mulangin jenazah. Kalau bukan kerjaan ini nggak bisa tuh ya. Dan ketika kita misalnya waktu bikin undang-undang BPJS menyangkut sekian juta orang dan terus berjalan selama undang-undang itu kemarin hampir aja dicabut kan. Tuh gara-gara indikasinya si DJA juga. Yang pengen ambil duit asuransi BPJS. Nah, nauzubillah min dalik ya. Nah, terus itu bisa jabatan ini nih yang kayak cuman orang dilantik terus cewek pakai kebaya, cowok harus pakai jas gitu, pakai pin, sumpah jabatan. Itu kan kayak sesuatu seremonial biasa ya. Tapi ternyata itu jabatan yang bagi aku tuh kalau menjalankan amanahnya benar-benar tuh
bisa banyak berapa membantu orang gitu juta ya. orang yang bisa kita bantu. Iya, Bener nggak? betul. Bayangin dulu itu yang punya pensiun hanya PNS. Pekerja swasta kan nggak ada pensiun, Iya. ada JHT doang. Gue mikir gini lah, orang di negara lain kok bisa punya pensiun? Kenapa pegawai di kita nggak bisa gitu? Iya. Tarung lah waktu itu dalam keadaan hamil segala macam. Nah, ketika undang-undang ini tidak diutak-atik, terus kemudian tidak diputuskan dicabut jaminan pensiun bagi pekerja non PNS karena memang duitnya juga dari potongan gaji kan? Iya. Nah, ya seterusnya akan jadi keputusan politik yang baik itu kalau itu berbentuk undang-undang dia akan mereproduksi terus kebaikan. Iya. Nah, sebaliknya ketika kemudian kita terlibat dalam suatu undang-undang Ya, yang tanda petik lah ya, quote Teh. and quote transaksional, kalau Iya. transaksional kan orang tugas kita emang buat undang-undang, kalau masih ada yang ini itu untuk bikin undang-undang berarti ada sesuatu. Iya. Nah, katakanlah misalnya ketika suatu produk undang-undang itu malah menjauhkan rakyat dari hak-haknya yang bukan hanya ditanggung, diamanatkan konstitusi, tapi dari sisi agama, kalau saya Islam misalnya, bahwa itu adalah untuk bagaimana supaya bahwa kemiskinan, kebodohan itu lahir Iya. dari pemiskinan dan pembodohan, kok malah membuat suatu aturan hukum yang bukan mengakhiri pemiskinan dan pembodohan, malah semakin menambah. Nah, ketika si undang-undangnya itu nggak direvisi atau nggak dicabut, bahkan kalau terlalu bahaya harusnya dicabut. Kita udah mati 10 kali aja, kezolimannya itu kan tetap berjalan. Tetap berjalan ya. Kalau kebaikannya kita udah meninggal juga tetap aja juga berjalan begitu. Nah, aku nggak ngebayangin ya, apalagi yang namanya selalu lah jabatan itu ada akhirnya. Ketika jabatan kita berakhir, iya kalau kita kemudian meninggal dalam keadaan tenang. Iya. Tapi kalau kita kan nggak tahu, ketika kita tua gitu, aku nggak kebayang kalau nanti suatu saat jadi tua, terus kemudian udah tidak menjabat apapun, lagi gini nih di sini nih di rumah ini misalnya tuh di kursi goyang misalnya, terus itu kebayang tuh dan kita sama Allah nggak dikasih demensia, ya kita masih ingat gitu. Apa yang kita putusin selama jadi wakil rakyat teh, ya kan? Kebayang nggak udah nggak bisa ngapa-ngapain? Apa itu bukan hukuman di hari tua, bener nggak? Iya, aku cuma nggak mau gitu aja gitu, kebayang banget. Ya, saya udah kebayang teh hari itu nanti mau ngapain gitu setelah misalnya nggak DPR jadi politisi. Aku selalu mikirnya, selalu berpikir ya itu. Aku orang sampai temen, lu ngomongin mulu mati, lah kita kan nggak tahu kapan mati. Oh, mati kan bisa sering kapan teh ngomongin aja. soal kematian sering tuh teh. Selalu. Aku selalu ke diriku, umur itu nggak tahu kapan. Belum, jangankan besok lusa, hari ini aja belum tentu. Iya. Itu yang membuat kalau teman-teman ngeliat, lu tuh gila ya, bawel banget, apa aja diurusin gitu. Karena aku ngerasa, ya ini mumpung masih ada umur. Kebayang. Ada kesempatan gitu ya teh. Nggak kebayang nih, misalnya kamu minta tolong, ya kan? Terus guanya lagi, apalagi kasus besar misalnya. Terus kasus yang ya kayak Rona Tanur lah, kayak ini soal keadilan lah ya. Soal keadilan, terus gue ngomongnya, gue nggak capek gue gitu. Nggak tahu, dipanggil Allah. Iya. Gagal. Padahal ada kesempatan berbuat baik ya. Padahal itu sebenarnya mungkin ketika kita, toh juga Allah tuh tahu kok takarannya kemampuan kita. Tidak akan memberi beban, tidak akan memberi tugas yang melebihi kemampuan kita untuk menanggung beban gitu. Aku yakin sih. Iya. Kalau aku yakinnya sampai sejauh itu ekstrim itu. Sampai se-ekstrim itu. Dan kadang juga kan ini banyak yang ngadu setiap hari itu, pengaduan banyak. Tapi untuk bisa selektif itu juga tim kan nggak bisa semuanya. Iya, terbatas lah pasti kan. Ya itu balik lagi jalur langit. Iya. Jalur langit. Teh, itu kan persoalan hukum kan banyak lah ya. Teteh kan mendampingi gitu di Komisi 3.
Nah, Teh itu padahal udah doktor nih kan. Tapi sekarang lagi ngambil S1 hukum bener ya, Teh? Iya. Iya kan? Padahal S1-nya dulu sastra Belanda, terus filsafat, terus S2 doktoralnya filsafat, S3 komunikasi. Ini sekarang lagi malah ngambil S1 abis hukum. Kan nggak ada S4, jadi balik lagi. Nah itu itu kalau salah satu pertanyaan. Iya, Teh, apa sih di luar kerja aja sekolah? Iya kan ngambilnya S1 Teh. Ya apa karena nggak boleh? Iya boleh, Mbak. Oke banget itu Teh. Ya maksudnya itu kenapa tiba-tiba kok mau ngambil S1 lagi hukum? Dari dulu tuh sebenarnya pengennya tuh kuliah hukum, cuman UMPTN nggak keterima kan. Oh, awalnya memang hukum. Pengennya. Kalau nggak kedokteran hukum gitu loh. Cuman nggak keterima kan susah. Udah gitu dulu nyari yang kuliah negeri kan di UI. Dulu satu semester tuh 500.000 lah. Harus bayar sendiri, ya udah cukup lah, bisa lah kira-kira gitu. Kalau ngambil swasta nggak ada duit. Jadi ya udah. Nah, sekarang ini semester berapa? Sekarang semester berapa Teh? Masuk semester 2. Oh, baru semester 2 ini ya? Baru 1 semester, kemarin baru UTS. Ya, berarti kan dibagi waktu antara baru UAS. Anggota DPR gitu kan, sekarang mulai kuliah lagi dari awal nih kan? Ya, di sela-sela kekosongan. Kadang kalau lagi, makanya aku nggak pernah nongkrong sih, jujur aja. Oh gitu? Jujur aja, kalau ditanya terus hiburannya apa? Kuliah, maksudnya. Iya berarti kalau kosong DPR, kalau misalnya nggak balik ke dapil ya kuliah gitu kan? Iya gitu aja. Antara rumah dan semua sebisa mungkin tuh aku kerjainnya di rumah. Karena ada anak-anak 3 kan yang harus, meskipun anak-anak juga sekarang pulang sekolahnya sore, tapi aku rasa kalau ada bau ibunya aja anak-anak tuh udah seneng gitu. Iya, ya apalagi kan hari-hari kan pasti kan mereka tahu Teh Rika kan sibuk DPR, ngurus sana sini, belum ke dapil, ketemu urusan partai kan gitu kan Teh. Ya kan? Sebisa mungkin sih semua pekerjaan itu emang jadinya kadang kerja di rumah, tapi menurutku lebih baik anak-anak ngelihat ibunya kerja di rumah daripada ibunya tidak ada di rumah. Iya, ada waktunya itu tetap aja kayak misalnya cuman mau manggil, "Ambu cariin penggaris," ya gitu. Itu tuh udah kayak komunikasi lah. Iya, gitu iya. Iya, dia mau bercerita apa gitu kan Teh. Cuman mau apa, ya namanya anak-anak ya. Iya. Tapi bener Teh, salah satu motivasinya karena kasus Pak Bajuri itu, Pak Mat Solar. Soal tanahnya kan sempat ramai. Soalnya jadi kan ayahku juga lawyer ya, dan banyak menangani kasus pro bono, bantuan untuk bantuan hukum untuk masyarakat gitu. Nah, dulu itu waktu kecil kayak, nah ayahku juga tipe yang kerja di rumah, jadi kantornya tuh di rumah. Aku yang kadang-kadang disuruh bantuin ngetik, disuruh yang nganterin minuman lah apa, dan melatih saksi semua, bikin BAP tuh di rumah. Iya. Jadi itu udah hari-hari udah. Ya melihat keseharian ayah itu ya Teh. Jadi itu juga jadi kayak model aku dalam membangun komunikasi sama anak juga. Udah, yang penting anak-anak tahu aku di rumah kerja daripada aku nggak ada di rumah gitu kan. Nah, terus kasus-kasus hukum itu ya aku ngelihat ayahku, dan dia bener-bener yang kita malah yang sering bayarin uang sidang gitu. Pro bono itu ya Teh? Pro bono itu. Mereka kadang bayar pakai singkong gitu kayak ini. Tapi aku bangga banget sama ayahku itu ya. Terinspirasi lah gitu. Nggak pernah hidupnya tuh pokoknya nggak dipusingin sama duit. Kita aja anaknya jadi pusing karena bapaknya nggak punya duit. Harus kerjanya biar bisa beli buku, biar bisa bayar sekolah. Tapi mungkin jadi nular ya. Jadi bahwa kita butuh uang tapi tujuan hidupmu jangan uang gitu. Jadi kamu jangan takut miskin gitu. Apa yang ditakutin dari kita jauh waktu miskin banget sih. Tapi papaku tuh kayak ya udah nggak ada makanan nih, ayo kita nyari belut ke sawah gitu. Nah ini katanya keong gitu. Kalau kenapa jadi kayak gini karena makanannya itu belut, keong, capung, belalang. Tutut. Kayak kemarin gizi untuk makanan bergizi. Itu pakai belalang. Ini contohnya ntar tuanya kayak gini.
Gitu. Ya soal Bang Juri teh bener teh. Memang teteh ada ini untuk mengadvokasi itu, mendampingi. Jadi ternyata aku ngerasa selain terinspirasi ayahku juga kemarin nanganin kasus Bang Juri. Nah, itu ada carut marut samalah soal konflik lahan ya, konflik tanah begitu. Tapi bagaimana masuk ke sistem peradilan segala macam. Lama-lama jadi aku mikir, kayaknya aku harus kuliah hukum yang benar supaya ngerti sistem peradilan. Aku yang bikin hukum, ya undang-undang itu undang-undang di DPR. kan hukum ya, semua itu hukum. Tapi sistem peradilan di pengadilan itu kan suatu teknis yang berbeda dengan cara kita membuat si undang-undang KUHP perdata yang di DPR-nya gitu. Tata cara di pengadilan beracara. Tata beracara di pengadilan itu dan kemudian bagaimana menarik konteks pasal dan ayat pada keputusan hukum yang menyangkut langsung orang yang antara berperkara itu, menurutku itu sesuatu yang harus aku pelajari juga gitu. Supaya kan kayak kemarin loh, kok nggak bisa dong anak yang berhadapan dengan hukum lalu kemudian di BAP tanpa didampingi oleh Bawas misalnya, orang tua nggak dikasih taunya setelah BAP-nya selesai. Secara prosedural aja itu memperlihatkan suatu tata beracara sampai nanti ke pengadilan ya, gitu. Dari mulai pemeriksaan di nah itu tuh kalau pengacara biasanya emang makanan sehari-harinya ya. Nanti teteh bisa ngedampingin lah gitu ya teh. Aku kalau habis pensiun ini mau jadi lawyer. Oh, setelah pensiun mau jadi lawyer teh. Oh, salah satu cita-citanya itu ya teh? Ya, banyak banget cita-citanya. Mau jadi pengacara. Oh, apa lagi teh? Mau jadi dokter dulu ya. Mau jadi ahli akupuntur. Banyak banget nih. Ini terakhir teh. Mau jadi pelari, makanya sekarang lari. Pelari? Oh, atlet maksudnya? Aku dulu atlet, ikut kayak Porda dikirim gitu kan. Tapi itu lagi remaja lah, terus sakit berhenti. Nah jadi kalau lagi stres tuh sering ngimpi lari. Kayak lari. Capek dong? Enggak, kayak itu saya kayak akhirnya di umur 51 tahun gue mutusin gue lari. Bener-bener lari beneran. Tapi lari enjoy kan teh maksudnya. Enggak lari, mau 10K, mau ikut 10K, mau gitu? Ikut 10 kilo. Kayak maraton gitu, mau ikut teh. Nambah lagi dong kegiatan. Enggak, pagi agak bisa anak pergi ya lari. Iya. Teh, ini terakhir teh. Ini udah tahu nih kegiatan teteh kan selain DPR, partai politik, ternyata kan kuliah, belum bagi waktu sama anak. Nah, healingnya Teh Rike apa sih buat ya merefresh diri lah biar nanti kalau masuk lagi. Aku itu. Healing aku olahraga, healing aku ngobrol sama anak, healing aku ya baca, kuliah itu healing aku. Ya, apa nggak mungkin ke suatu tempat kamu kan gitu? Ngerasa kuliah itu beban gitu kan? Enggak juga sih teh. Ngerasa bahwa ngobrol sama anak bini tuh lo beban ya? Enggak teh. Happy gitu. Ketahuan lo, bilangin bini lo. Enggak teh itu. Lirik temennya lagi, bener ya gue ya? Enggak lah kita. Kalau bini udah tuh anjir bini gue telepon bini gue. Justru kita kalau di rumah diskusi teh. Ikatan suami takut istri. Apaan teh? Ikatan suami taat istri. Ya taat lah teh. Ya nggak kirain ke suatu tempat teteh nyantai gitu, nikmati udara atau ke pantai enggak ya? Kalau teteh enggak yang tipe begitu ya? Enggak, ya rumah itu jadi rumah itu tempat ya, karena aku ada orang tuaku memang yang selalu di rumah, selalu ada gitu. Jadi kemana aku kalaupun harus pergi, ya aku nggak harus pergi kemana-mana selain untuk kerja dan olahraga. Oh, udah kerja olahraga di rumah sama ya, anak. Udah gitu, fresh ya. lagi tuh teh ya. Pergi ke tempat olahraga gitu. Ya sisanya aku semua. Aku udah seneng di rumah itu, aku seneng banget. Ya, makanya fasilitas perpustakaan segala macam. Kalau nanti kita keliling ya, aku ajakin keliling. Rumah ini ada karena aku juga suka nulis, ngayal gitu ya. Supaya nggak bosen, aku bikin beberapa spot nulis gitu yang aku nulisnya tuh pindah-pindah. Ngelukis nggak ya? Kok banyak lukisan? Dulu sempat ngelukis juga. Nah itu juga benar kamu ngingetin. Salah satu hal yang cita-citaku juga ingin jadi pelukis. Banyak juga tuh. Juga pengen main kecapi. Ini lagi semua. Main kecapi. Aku lagi belajar kecapi. Tapi nggak beres-beres. Oke, Teh Rike. Terima kasih waktunya Teh. Seru sekali obrolan itu ya. Ya? Banyak hal yang ternyata cita-citanya banyak hal yang kita nggak tahu. Biasanya Teteh di DPR
kenceng lah gitu kan. Ternyata punya juga cita lari sampai ke bawah mimpi ya kan. Bisa ngelukis, nulis. Oke. Tanya dong, apa untuk salah satu yang untuk menghilangkan stres. Iya, menghilangkan pertanyaan stres. terakhir. Iya, buat menghilangkan stres apa Ante? Rapat di DPR. Oh gitu ya. Makanya gue enjoy sama ngomong panjang. Orang 5 menit, 15 menit sampai diingetin. Nah, kita nanti waktunya yang lain 5 menit. Karena masih banyak yang mengantri anggota yang lain. Oh itu ya salah satu ya? Mengeluarkan unek-unek, hilang stres ya? Enjoy. Enjoy, oke. Aku menyukai pekerjaanku sebagai politisi. Iya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, Terima Tes. kasih yang udah milih, terima kasih media, terima kasih Siap, Teh. Merdeka.com, Detox, terima Iya. kasih. Semoga Teteh terus amanah, menjaga, Kegilaan. jangan kegilaan. Ya pokoknya tetap kritis ya kan Teh. Ntar Ya ke menyuarakan IGD. keadilan lah ya kan. Kalau kritis ke IGD. Nanti tengok sama Kang Endang Iya, ada. harus Didoain. kejiwaan ya kan. Siap. Jangan kejiwaan. Oh iya benar. Semoga kamu bisa naik haji tahun. Amin, Teh. Kelihatan Amin ya sih kencang, doain ya Teh. auranya nih kayak masih agak susah gitu. Waduh. Doain aja Teh. Ya, oke, Sip, aku makasih ya Teh. Makasih Sehat-sehat, ya, Di. sukses selalu ya Teh. Diminum di Oke, ini aman makasih kok. sahabat Merdeka. Makasih. Aman nggak pakai sianida, amin.